Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Yes, kita semua percaya dia Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Yesus milik kita. Hanya Yesus yang ada bersama dengan kita. Haleluya. Woo. Yes.
Biarlah kami juga punya iman yang selalu bertumbuh. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami tahu Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami. Bukakan mata hati kami, bukakan pendengaran kami. Biarlah hati kami untuk siap menerima setiap kebenaran firman. Kami ingin belajar Tuhan. Iman kami harus bertambah. Kami mau menjadi murid-murid yang setia karena kami mengasihi Engkau. Sebentar kami juga akan belajar sama-sama, kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Berkati kami yang mendengarkannya, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan boleh menuntun agar setiap firman ini boleh menjadi jawaban di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami penuh dengan masalah. Ada pergumulan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi kami percaya ketika kami mau taat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu adalah jalan keluar. Firman-Mu itu adalah jawaban. Firman-Mu itu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Selalu saya ingin dimanapun saya diberikan kesempatan untuk melayani, satu hal yang selalu saya ingat adalah saya harus selalu belajar mengucap syukur. Karena kesempatan boleh membawakan firman ini adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Dan saya percaya juga setiap kita yang sudah sering dengar firman, kita juga mau taat. Karena setiap kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah menjadi murid Tuhan. Kita sudah terima Yesus, artinya kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita juga harus siap untuk dibentuk. Jangan bangga cuma menjadi anak-anak Tuhan. Banggalah juga kita ketika menjadi anak-anak sudah mau menjadi dewasa. Artinya menjadi dewasa ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan berarti kita siap untuk dididik lagi, lebih baik lagi. Karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan juga tidak bangga kalau saudara cuma cukup menjadi dewasa. Harus ada lagi satu langkah ke depan, yaitu apa? Siap menjadi murid. Siap menjadi murid artinya tahu pengajaran keras, tetap teguh. Tetap mau ikut Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan contoh menjadi teladan dalam hidup kita. Kita tahu di dalam gereja kita di bulan ini Februari terakhir masih berbicara tentang menerjemahkan firman. Kita rindu hari ini jangan cuma puas sudah sering baca firman. Hari ini banggalah kalau kita bisa melakukannya. Banggalah kalau kita sudah bisa menerjemahkannya. Menerjemahkan firman berbicara bukan cuma hafal. Jangan seperti orang-orang Farisi yang sudah hafal firman, tahu firman, tapi seringkali gagal untuk melakukannya. Kita anak-anak Tuhan hari ini, mungkin kita cuma hafal sebagian dari firman Tuhan. Tetapi hari ini kita mau menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ada bukti nyata. Bukan cuma tahu doang orang bilang, bukan cuma hafal aja, apalagi cuma menguasainya. Tapi hari ini kita mau menjadi pelakunya. Buktikan dalam tingkah laku kita. Kita harus bisa menerjemahkan firman itu sedikit demi sedikit pasti kita mampu. Karena ada Tuhan beserta kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagaimana ibadah kita hari ini berbicara tentang ladies. Jujur kalau berbicara tentang ladies seringkali kita tidak terbiasa, jadi kadang-kadang keceplosan menganggap bahwa masih ada kaum laki-laki. Tapi saya tahu juga ada beberapa laki-laki di sini dan firman ini berlaku untuk kita semua. Hari ini saya ingin membahas khusus masalah ladies karena firman Tuhan di sini kita akan lihat di dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat yang pertama. Bagaimana perikop judul firman Tuhan ini adalah berbicara tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, artinya setiap kita ini yang ada di tempat ini adalah ladies-ladies yang siap untuk melayani Tuhan. Di dalam firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan Lukas 8 ayat yang pertama berbicara tentang tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kemudian dikatakan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Next.
Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang ketiga, juga ada Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Ada juga Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kembali ke ayat pertama. Di dalam ayat pertama dikatakan bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Firman Tuhan ini adalah boleh diartikan cikal bakalnya pertama kali Tuhan sedang ingin memberikan contoh, memberikan teladan, ingin menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Makanya di bagian B dikatakan murid-muridnya yang 12 orang itu juga ada di situ. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan ada yang ikut juga para wanita. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu kita melihat di poin pertama berbicara tentang bagaimana Tuhan memberi contoh, menjadi teladan bagaimana sebelum dia mengutus murid-muridnya, sebelum dia mengutus murid-murid yang lain. Kalau saudara dan saya hari ini Bapak Ibu, para ladies khususnya kalau membaca firman Tuhan, di sini saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas 8. Kalau nanti kita lihat di Lukas 9 dan Lukas 10 di sana berbicara setelah Tuhan praktek, akhirnya Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, engkau dan saya harus juga mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Tuhan ketika pelayanan, dia tidak pilih-pilih tempat, saudara. Dikatakan dia melayani semua di desa, dia keliling di kota-kota dan di desa-desa. Cuma satu tujuannya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini harus kita garis bawahi. Tujuannya untuk melayani adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan memberitakan berita yang lain. Berbicara tentang dari kota ke desa, adalah Tuhan ingin sedang memberi contoh kepada murid-muridnya bahwa melayani, memberitakan Injil, jangan pernah pilih tempat. Dimanapun saudara dan saya hari ini diizinkan Tuhan melayani, melayanilah dengan kesungguhan hati, karena setiap tempat yang Tuhan tuntun kita, pasti ada penyertaan Tuhan. Hari ini terlalu banyak orang kalau mau pelayanan pilih-pilih saudara. Saya harap di tempat ini tidak ada. Saya sering jumpai di luar sana saudara. Kalau orang dapat pelayanan di kampung, maaf, bukan saya menganggap kampung tidak baik. Di desa atau di gereja-gereja kecil, di tempat-tempat yang terpelosok, banyak orang mulai mikir, untung saya ke sana apa Pak? Apa enaknya pelayanan di tempat kecil? Fasilitas tidak ada, kesulitannya banyak, rintangannya banyak, transportasinya susah mungkin. Berapa banyak hari ini orang yang lebih suka kalau ada pelayanan tempat-tempat yang mewah, yang bisa dilihat orang, yang bisa tampil. Artinya berbicara tentang kota adalah tempat yang nyaman. Kota adalah tempat yang banyak disukai oleh seluruh orang manusia. Khususnya para ladies, saya yakin pasti senang tinggal di kota, benar ya? Orang-orang kalau diajak untuk tinggal di desa mikir, istri saya salah satunya. Tapi untung bersyukurnya istri saya dari kota kecil, jadi kami sudah terbiasa tinggal di daerah kecil. Hari ini orang kalau pelayanan pilih saudara. Kalau pelayanan ke gereja-gereja kecil, aduh Pak, becek Pak, susah ke sana Pak. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus sedang memberikan contoh, dia pun sebagai Tuhan mau melakukan penginjilan, mau memberitakan kebenaran firman ini sampai ke desa, ke kota, kemanapun dia mau melangkah. Dan satu yang dia lakukan adalah dikatakan bahwa dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hari ini setiap kita kalau punya kesempatan pelayanan, belajarlah seperti Yesus yang sudah menjadi contoh teladan. Bagaimana dia menjadi inspirasi buat murid-muridnya. Bagaimana dia juga bisa menjadi menerjemahkan firman itu di dalam hidupnya. Bahwa dia bukan cuma ngomong.
Yesus berfirman dan dia lakukan, dia praktek, dia juga ke desa, dia juga ke kota, kemanapun orang memerlukan pelayanan, Yesus pergi. Tapi dengan satu tujuan, bukan dengan tujuan lain. Tujuannya yang satu adalah untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Banyak hari ini orang mungkin punya kesempatan pelayanan di kota besar. Tapi fokusnya mulai miring-miring, saudara. Fokusnya mulai bukan mencari Tuhan, fokusnya bukan membawa orang kepada Tuhan, fokusnya mulai ada yang terselubung, yaitu apa? Kepentingan pribadi. Hari ini kita mau belajar, Yesus mengajarkan hal yang baik. Ketika engkau melayani, dimanapun juga jangan pilih-pilih tempat. Percayalah, dimanapun Tuhan meletakkan saudara dan saya, Tuhan punya maksud. Dan Tuhan ingin menjadikan saudara ini partner-partnernya. Karena saudara dan saya sudah percaya Yesus, kita membawa nama baik Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita ada di desa, jadilah contoh. Perlihatkan karakter Tuhan. Kalau engkau orang kota pun engkau tetap rendah hati. Kalau engkau orang kota pun engkau tidak menjadi orang yang sombong dan arogan. Tapi tetap mau mengasihi orang-orang yang di bawah kita. Ini contoh teladan. Makanya Tuhan mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Artinya saudara dan saya, kita juga muridnya. Kita lihat di ayat selanjutnya, dikatakan kembali ke ayat yang pertama, dikatakan ketika Tuhan sudah praktek berkeliling dari kota dan ke desa, di ayat yang B dikatakan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Artinya dia sedang memberi contoh kepada 12 murid intinya. 12 murid yang harus menjadi teladan yang baik, harus punya karakter, harus punya etika, harus punya tingkah laku yang sama seperti gurunya, seperti Yesus. Tetapi hari ini jangan menganggap bahwa pelayanan itu cuma diperuntukkan hanya 12 inti muridnya saja. Jangan menganggap pelayanan ini hanya khusus untuk hamba Tuhan aja. Bukan cuma untuk hanya pelayan-pelayan Tuhan saja. Tetapi pelayanan ini untuk setiap kita yang mengakui Yesus itu Tuhan. Otomatis kita sudah menjadi anak Tuhan dan harus mau menjadi murid Yesus. Tetapi kita lihat juga di Lukas yang selanjutnya dikatakan bahwa di Lukas 9 gak usah dibuka. Di Lukas 9 berperikopnya berbicara tentang Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Artinya 12 murid intinya setelah Yesus praktek memperlihatkan cara dia melayani. 12 muridnya di ayat ke-9 diutus untuk memberitakan Injil. Di Lukas 10 diceritakan lagi bagaimana Yesus juga mengutus 70 murid lagi untuk melayani Tuhan. Dan luar biasanya kita lihat di ayat yang kedua, di Lukas 8 ayat yang kedua, ternyata Tuhan tidak pilih cuma laki-laki saja, saudara. Dan dikatakan dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Next, di ayat ketiga. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Kembali ke ayat kedua. Artinya Tuhan ingin menjelaskan bahwa pelayanan mengabarkan Injil Kerajaan Sorga itu bukan cuma tugas laki-laki. Dan ada wanita-wanita, ada perempuan-perempuan yang baik yang mau dipakai dan rindu juga untuk melayani. Tuhan tidak pernah pilih yang hanya boleh melayani laki-laki, saudara. Walaupun pada saat itu orang-orang Yahudi pada zaman itu wanita sangat tidak dianggap penting pada zaman itu. Sehingga bagaimana Yesus melakukannya, dia mengutus di dalam 12 murid itu semua laki-laki. 70 murid yang diutus kemudian juga semuanya laki-laki. Tidak kedapatan, jujur saya penasaran cari, saudara. Saya ingin berharap di antara 70 itu ada nama perempuan. Sehingga ini boleh menjadi berkat, tapi ternyata tidak ada. Saya bilang, wah ini ada sentimen nih, saya bilang ya, dalam hati aja. Tapi ternyata Tuhan bukakan saya dalam ayat ini dikatakan bahwa ada perempuan yang sekalipun tidak disebutkan,
tetapi mereka tetap setia mengikut Tuhan. Hari ini adakah saudara dan saya, sekalipun engkau tidak dianggap di dalam pelayananmu, engkau mau tetap setia ikut Tuhan? Iman seperti inilah yang harus sekarang kita bangun di dalam hidup kita. Melayani, jangan mencari pujian. Sekalipun engkau tidak dianggap, mungkin engkau dianggap nomor 2, tidak penting sekalipun, tetaplah melayani, karena kepercayaan melayani itu bukan dari gereja. Kepercayaan melayani itu dari Tuhan. Kalau saudara hari ini punya kesempatan melayani, melayanilah sungguh-sungguh, jangan pilih-pilih pelayanan. Setiap pelayanan itu berarti. Kita lihat satu firman Tuhan, saya ingin ngajak Bapak Ibu kita lihat bahwa Tuhan ingin memperjelas saudara dan saya bahwa Tuhan itu tidak pernah pilih. Siapapun boleh melayani. Kita buka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29 sampai yang ke-28 sampai 29. Galatia 3 ayat yang ke-28 sampai ke-29 berbicara tentang dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, Tuhan bilang. Tidak ada hamba ataupun orang merdeka. Tidak ada laki-laki ataupun perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Next, di ayat ke-29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya mau laki-laki, mau perempuan, mau orang merdeka, mau orang Yunani, orang Yahudi, apapun itu juga, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, artinya keturunan yang memang berasal dari Tuhan dan berhak menerima janji Tuhan. Artinya Tuhan mau setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan itu bukan cuma milik kaum laki-laki. Tetapi laki-laki harus menjadi imam, menjadi contoh, menjadi teladan bagi wanita atau perempuan atau ladies. Artinya hari ini setiap ladies jangan berkecil hati. Sekalipun firman Tuhan ini sepertinya mendiskriminasi, tapi percayalah Tuhan tidak ada tujuan seperti itu. Karena siapapun saudara, laki-laki ataupun perempuan, semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita punya porsi yang sama. Sekarang kenapa kalau ada wanita yang lebih baik pelayanannya, kenapa harus kita stop? Berikan kesempatan kepada ladies untuk melayani. Karena para ladies pun berharga di hadapan Tuhan, karena terbukti sekalipun wanita tidak disebutkan, tidak diutus, tetapi mereka tetap setia ikut dimanapun Tuhan melayani. Hari ini sama, kita harus tetap setia dalam pelayanan kita. Berikan yang terbaik. Manusia tidak bisa melihat apa yang engkau lakukan, mungkin tidak mau tahu. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah tidur. Mata Tuhan selalu mengawasi setiap perbuatan saudara. Artinya kalau saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan, motivasinya adalah untuk Tuhan, percayalah Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Pujian dari Tuhan itu lebih penting daripada pujian manusia. Lakukan yang bisa saudara lakukan hari ini. Melayani dengan kesungguhan hati, jangan malas-malasan. Jangan merasa gampang kecewa. Dalam melayani harus punya mental yang kuat. Mental yang tetap setia sekalipun tidak dianggap orang. Punyalah iman, Tuhan tahu kok. Apapun yang menjadi pergumulan kita, saudara. Kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan, kembali ke Lukas 8 ayat yang kedua. Dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bayangkan saudara, ada perempuan yang sedang kerasukan roh jahat dan dipulihkan Tuhan dan dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Next di ayat yang ketiga kita lihat, apa bisa ditampilkan ayat 2 dan 3 sekalian? Karena ini berhubungan. Di ayat ketiga dikatakan Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain saudara.
Banyak perempuan lain, artinya tidak 1, 2, 3 orang yang hanya disebutkan di Alkitab, tetapi banyak perempuan lain. Artinya bahwa setiap perempuan punya kerinduan yang terpendam, yaitu selalu mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Hari ini kalau kerinduan itu ada di dalam hidup saudara, perlihatkan, terjemahkan dalam hidup saudara, lakukan firman itu, jangan cuma tahu firman, hafal firman, mengerti firman, lakukan praktek saudara. Jadilah perempuan-perempuan yang selalu giat. Dan di sini dikatakan bahwa kita lihat di sini Magdalena yang dikatakan bahwa dia telah dibebaskan dari 7 roh jahat, saudara. Magdalena ini menggambarkan tentang bagaimana Magdalena ini adalah perempuan yang kelas bawah. Magdalena ini adalah boleh dikatakan perempuan yang hidupnya penuh dengan dosa, orang-orang yang mungkin latar belakangnya tidak baik, tapi dia dipulihkan Tuhan dan dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hari ini mengalami masalah, ketika terima mujizat, terima kesembuhan, pasti yang pertama dilakukan adalah janji komitmen mau ikut Tuhan, mau melayani. Tapi kalau sudah sembuh, kalau sudah diberkati, bisa lupa. Itu biasa. Itu sudah umum saudara. Tapi kita diingatkan bahwa kalau engkau dipulihkan, belajarlah punya hati seperti Maria Magdalena. Kenapa namanya dicatat? Karena dia harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi saudara dan saya. Kalau kita sudah dipulihkan, tetap ikut Tuhan. Tetap menjadi pemberita Injil. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan ada juga Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Ini berbicara tentang apa? Yohana istri Kusa bendahara Herodes berbicara tentang orang yang dari kalangan atas. Tadi Magdalena berbicara tentang orang kalangan bawah. Artinya Tuhan ingin mengatakan bahwa orang yang ikut Tuhan itu dari berbagai kalangan. Ada orang yang susah, ada orang yang terbelakang, ada orang pintar pun harus bisa mengenal Tuhan dan harus melayani Tuhan. Jatahnya sama di hadapan Tuhan. Bukan berarti hari ini ada orang merasa saya orang kaya, porsi saya cuma melayani di tempat yang enak, di kota-kota saja. Tidak saudara. Jangan menganggap bahwa kalau saya orang terbelakang, saya nggak bisa apa-apa, pelayanan saya cuma di kampung-kampung saja. Tidak saudara. Firman Tuhan ini sedang menegur saudara dan saya bahwa firman Tuhan, berita keselamatan ini harus disampaikan kepada semua kalangan. Ketika semua kalangan sudah menerima kebenaran firman ini, yang harus dilakukan adalah sama-sama melayani, sama-sama melakukan yang terbaik, sama-sama memberitakan Injil. Karena jatah kita, porsi kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang beda di hadapan Tuhan. Tapi hari ini terlalu banyak orang yang menganggap, memang saya akui di Alkitab sering kali ditulis bahwa pemberitaan firman, berita sukacita ini banyak ditujukan kepada orang-orang miskin. Orang-orang bawah, kenapa? Karena mereka sering mengalami kesusahan. Artinya berita sukacita ini juga harus menjadi beban saudara dan saya. Berita sukacita ini juga harus diberitakan kepada orang-orang kalangan atas yang mungkin susah untuk kita jangkau. Hari ini banyak orang-orang gereja kalau mau memberitakan firman kepada orang-orang kalangan pejabat, orang-orang bos, orang-orang terpandang, kita minder. Benar ya? Saya pernah mengalaminya saudara. Ketika saya diizinkan Tuhan di tempat pelayanan saya, melayani seorang konglomerat. Kami dari orang biasa. Kami mau melayani dia, mau menjangkaunya susah setengah mati. Akhirnya kami putuskan kami tidak mau menginjili dia. Kenapa? Karena terlalu susah jaraknya. Karena kami sungkan mau ketemu dia. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin menegur kita, ingin mengajari kita. Percayalah kalau kita hari ini tujuannya mencari sekalipun itu orang kaya. Kalau tujuan kita satu yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Percayalah otoritas Tuhan, kuasa Tuhan pasti menyertai kita.
Sehingga ketika kita bertemu dengan orang sekalipun dia kaya, kita orang biasa sekalipun, pasti ada wibawa Tuhan yang akan mengurapi mulut kita berbicara firman, bukan berbicara tentang bisnis, saudara. Tapi hari ini banyak orang menyalahgunakannya. Kesempatan bertemu dengan orang kalangan tinggi, bertemu dengan orang-orang yang mungkin ekonominya enak, yang diceritakan adalah kongsi. Berbicara tentang hubungan kerja, berbicara tentang bisnis. Ini yang menghambat, saudara. Ini yang membuat pelayanan tidak bisa terjangkau. Ini yang membuat banyak orang-orang kaya, maaf kalau saya boleh ngomong, banyak orang kaya malas ketemu orang-orang biasa, sekalipun engkau ngomong firman, mereka bilang, kamu ngomong doang. Terlalu banyak, karena kenapa? Kita yang salah mempergunakan kepercayaan Tuhan. Hari ini Tuhan mau, kalau engkau dan saya hari ini punya kesempatan, punya kepercayaan Tuhan, bisa menjangkau orang yang lebih kaya, orang yang lebih hebat, orang yang lebih pintar sekalipun, pakailah otoritas Tuhan berbicara tentang firman, bukan berbicara tentang bisnis, saudara. Tuhan mau orang kaya pun diselamatkan. Artinya kita juga boleh kaya, saudara. Kita boleh menjadi orang terkenal. Tuhan tidak pernah membatasi, tapi hari ini kalau saudara dan saya, khususnya para ladies hari ini, saya percaya ladies ini pasti banyak perkumpulannya, benar ya? Ada perkumpulan arisan, ada perkumpulan mungkin reuni sekolah, atau perkumpulan apapun, terlebih perkumpulan gereja. Kita bergereja ini pasti banyak kalangan-kalangan yang kita tidak pernah tahu. Tapi kalau ketika kita dalam perkumpulan kita bertemu dengan orang hebat sekalipun, bicarakan firman. Jangan konteksnya berbicara yang lain. Tuhan mau setiap kita ini belajar untuk memberitakan kebenaran firman. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Apalagi mulai gosip membicarakan orang lain. Firman ini kebenaran. Artinya Tuhan ingin mengajarkan bahwa para wanita, para ladies, itu semua kalangan mau dijangkau Tuhan. Dan semua mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang saudara punya hari ini. Engkau, saya percaya ladies ada di tempat ini adalah ladies yang berkualitas. Ladies yang sedang mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Manfaatkan kesempatan saudara, tetapi ingat, apapun posisi saudara, sekalipun engkau orang biasa, orang sederhana, orang susah, ataupun orang kaya sekalipun, engkau sama di hadapan Tuhan porsinya. Next, kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat ketiga berbicara, yang B dikatakan, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Jadi para wanita itu mendukung, mensupport pelayanan Yesus beserta murid-muridnya, mensupport, mendukung mereka dengan kekayaan mereka. Tetapi saya ingin jelaskan, jangan hari ini kita alergi dengar kata kekayaan, saudara. Saya pun waktu melihat firman ini, waduh, jangan-jangan nanti orang berpikir saya hari ini mau khotbah tentang engkau harus memberikan kekayaanmu untuk mendukung gereja. Itu gereja perlu. Tetapi ingat, bukan itu yang paling penting. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Rasul Paulus menasihatkan saudara dan saya, jangan berpikir kekayaan selalu fokusnya kepada dana. Jangan fokus hanya itu kekayaan selalu berbicara tentang materi. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan saudara dan saya bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, menasihatkan kita semua, para ladies khususnya pada malam hari ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kekayaan bukan berbicara harta, kekayaan berbicara adalah kemampuan kita, kesungguhan hati kita untuk mendukung pelayanan Tuhan. Kalau di dalam terjemahan asli saya coba cari-cari tahu, dikatakan bahwa mereka ingin melayani dari kemampuan mereka sendiri. Artinya para wanita pada saat itu mereka mendukung pelayanan Tuhan
itu dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka melayani bukan karena minta bantuan orang lain, tapi melayani dari segenap kemampuan dirinya, yaitu tubuhnya, hidupnya, perasaannya, tenaganya. Artinya yang Tuhan mau saudara dan saya, jadilah seperti perempuan-perempuan yang pada waktu itu melayani Tuhan dengan kekayaannya. Artinya dengan perasaan engkau sebagai seorang wanita, dengan kepintaran kita, kefasilidahan kita, kemampuan kita melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita cuma bisa mendoakan orang, doakan baik-baik. Kalau engkau hari ini bisa tersenyum, tersenyumlah dengan baik. Karena mungkin kekayaan kita cuma bisa senyum. Ada orang yang cuma, Pak saya kayaknya bisa senyum Pak. Saya cuma bisa menghibur orang Pak. Lakukan. Pak saya cuma bisa pinter ngomong Pak, bawa orang datang kepada Tuhan. Lakukan. Itulah kekayaan saudara ketika engkau mau ngikut Tuhan. Berikan kekayaan saudara, artinya kemampuan hidup kita, berikan terbaik dan persembahkan kepada Tuhan. Artinya hari ini jangan orang yang merasa saya sudah pintar, tidak mau pelayanan. Tuhan tidak pernah pilih. Kekayaan berarti berbicara apa yang paling banyak di dalam hidup saudara. Apa yang paling mampu bisa saya lakukan. Sekalipun engkau cuma bisa bernari, menarilah untuk Tuhan. Artinya apa? Ngajarin anak-anak untuk menari. Itu pelayananmu, itu kekayaanmu. Kalau engkau hari ini bisa mendoakan, doakan sungguh-sungguh, berlututlah di hadapan Tuhan. Banyak orang menganggap doa itu gak penting, padahal itu penting saudara. Kalau memang kekayaan kita mampu berdoa, mampu selalu berbicara kepada Tuhan, lakukan. Karena pelayanan itu pun berarti di hadapan Tuhan. Kita lihat di ayat ketiga tadi dikatakan, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau hari ini di gereja kita berbicara tentang kekayaan, itu berbicara tentang setiap perbuatan baik saudara dan saya. Amin. Gereja ini sedang mengajarkan kita bagaimana setiap kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Kemudian kita dituntun untuk bisa masuk di dalam dimensinya Tuhan. Masuk di dalam dimensi Tuhan berbicara tentang hidup kita yang kudus, hidup kita yang suci, hidup kita yang benar, hidup kita yang selalu melakukan perbuatan baik saudara. Itulah kekayaan saudara hari ini yang sedang diajarkan di gereja kita. Bahwa kekayaan kita sesungguhnya adalah karakter kita harus terbentuk, karakter kita harus semakin seperti Tuhan, dan kita mampu menerjemahkannya di dalam kehidupan kita. Layanilah Tuhan dengan karaktermu yang baik. Layanilah Tuhan dengan etika-etika yang baik. Layani Tuhanlah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan menganggap perbuatan baik selalu berbicara tentang materi lagi saudara. Saya seringkali bertemu dengan orang yang mengatakan, Pak, kalau berbuat baik itu pasti berbicara tentang saya bisa nyumbang orang. Benar. Tapi jangan mempersempit pola pikir kita. Jangan menganggap uang itu segala-galanya sehingga orang yang mampu hanya bisa menyumbang bahwa itu perbuatan baik. Pertanyaannya orang yang gak punya uang bagaimana mau nyumbang? Perbuatan baik tidak terbatas kepada materi. Jangan berpikir engkau bisa nyumbang fakir miskin, orang terlantar, yatim piatu, nyumbang orang yang dalam bencana, itu perbuatan baik. Itu juga perbuatan baik saudara, itu baik. Anda ingin menyumbang dari kekayaan saudara. Kekayaan harta. Tetapi jangan batasi bahwa perbuatan baik itu cuma sebatas harta. Tetapi ketika hari ini engkau bisa tersenyum, engkau bisa mendoakan orang, engkau bisa membawa orang belum percaya Tuhan datang kenal Tuhan, itu juga perbuatan baik di hadapan Tuhan. Amin. Karakter kita yang baik, yang rendah hati, yang selalu bisa mengampuni orang, yang selalu rajin berbuat baik, itu juga perbuatan baik saudara. Artinya hari ini perbuatan baik tidak berbicara tentang materi. Perbuatan baik bisa dilakukan oleh setiap kita, murid-muridnya Yesus.
Rajinlah berbuat baik hari ini saudara. Gereja kita mengajarkan 21 karakter itu semua perbuatan baik. Tidak ada satupun yang tidak. Kalau hari ini saudara ingin berbuat baik, lakukan karakter Kristus. Ketika sudah tahu karakter Kristus, jangan cuma hafal, lakukan, terjemahkan dalam kehidupan kita. Itulah perbuatan baik yang Tuhan sedang nantikan di hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah bangga kalau kita hari ini pintar khotbah, pintar melakukan mujizat, pintar memberkati orang. Tuhan gak bangga saudara. Tuhan cuma bangga engkau bisa ngomong, engkau tahu firman, lakukan firman, terjemahkan dalam hidup saudara. Itu yang memuliakan Tuhan. Makanya kemarin waktu hari Minggu berbicara tentang apa? Bagaimana Yesus ketika dia mengutus 70 muridnya. Muridnya pulang dengan bangga, Tuhan kami bisa mengusir setan dalam namamu. Nama Yesus itu penuh kuasa, saya bilang. Tetapi ayat ke-20 dikatakan Tuhan lebih menginginkan saudara dan saya kalau nama kita sudah tercatat di dalam surga. Tuhan gak memuji kalau orang hebat khotbah, hebat pelayanan. Tapi kalau tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ingin melayani Tuhan harus dengan kesungguhan hati. Saudara. Kita tutup dengan satu firman Tuhan, saya ingin mengajak kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 berbicara tentang kita tahu sekarang, firman Tuhan bilang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala hal yang mendatangkan kebaikan pasti ada Tuhan turut bekerja di dalamnya. Hari ini jangan jemu-jemu berbuat baik. Engkau melayani Tuhan, saudara dan saya, kita murid Tuhan. Kita wajib melakukan perbuatan baik. Kekayaan kita hari ini mungkin bukan materi. Kekayaan kita adalah perbuatan baik. Lakukan perbuatan baik saudara. Layani Tuhan, ikut Tuhan dengan perbuatan baik saudara. Mungkin pada saat itu kenapa dikatakan perbuatan baik identik dengan uang? Karena yang paling gampang, yang paling praktis adalah berbicara tentang uang, saudara. Tetapi hari ini kita diajarkan bahwa jangan tersesat oleh karena materi, oleh mamon, oleh uang. Jangan menganggap kalau kita mau berbuat baik harus selalu kalau punya uang. Sekalipun engkau tidak punya uang, kekayaan kita hanya adalah kemurahan hati. Bermurah hatilah. Kalau kekayaan kita hanya selalu ingin selalu menolong orang, selalu bisa mengampuni orang, lakukanlah karena itu kekayaan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan, menguatkan kita murid-muridnya Yesus. Kita sudah menjadi anaknya, sudah diangkat menjadi anaknya, sudah dewasa, sudah bertumbuh, dan kita dididik. Ketika kita dididik, jangan mundur. Jangan takut, jangan alergi dengan firman yang keras. Percayalah firman keras itu karena Tuhan rindu saudara dan saya hari ini. Semua namanya tercatat di surga. Karena Tuhan sedang ingin mengumpulkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh ketika pelayanan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tundukkan kepala saudara, kita akan tutup firman ini dengan doa. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan pada malam hari ini. Biarlah setiap ladies yang mendengarkan pada malam hari ini boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan Engkau telah menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana Engkau ketika hidup di dunia, Engkau praktek saudara. Tuhan praktek. Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan melayani tidak pilih-pilih tempat. Dan Tuhan juga mau setiap kita yang menjadi murid Tuhan melakukan hal yang sama. Jangan pilih-pilih tempat dimanapun kepercayaan Tuhan berikan. Lakukan dengan sukacita yang sungguh. Bagaimana Tuhan juga mengingatkan bahwa setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bilang hanya laki-laki yang penting. Wanita juga penting. Ladies juga penting di hadapan Tuhan.
Karena ternyata ladies lebih giat, ladies lebih sungguh. Hari ini kita mau belajar, sekalipun mungkin pada zaman itu para wanita tidak dianggap penting. Kita tetap mau mengasihi Tuhan karena kita tahu mata Tuhan tidak pernah tertutup dalam setiap perbuatan baik kita. Tuhan selalu melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan saja, tapi punyalah iman Tuhan mengawasi setiap tingkah laku kita. Sehingga dikatakan Tuhan rindu setiap kita melayani, mengikuti Tuhan adalah melayani dengan kekayaan kita. Hari ini Tuhan, kami punya kekayaan yang berbicara tentang karakter kami. Kami juga mau Tuhan melayani, membawa orang datang kenal Tuhan karena kekayaan yang kami miliki adalah karakter Kristus. Jadikan karakter itu Tuhan harta kekayaan kami. Kami tahu harta dunia ini bisa habis, bisa binasa. Tetapi kalau harta yang dari Tuhan, karakter yang dari Tuhan itu sudah terbentuk di dalam hidup kami. Kami tahu dan kami sadar itu jauh lebih penting dari segalanya. Kami mau semakin serupa seperti Engkau, melayani Engkau lebih sungguh lagi. Karena kami tahu tujuan kami adalah satu, yaitu mempermuliakan nama Tuhan dan selalu memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari ladies, dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, yang dewasa, dan yang bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan di dalam roh kita yang menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, Jadilah kehendakmu di bumi bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupmu.